Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang menarik banget nih. Kita bakal kupas bab 5 dari buku Buyer Triggers karya Ricky Scott. Judulnya, wah, cukup bikin mikir. Kepercayaan sebagai mata uang, atau bahasa Inggrisnya Trust as Currency. Betul. Konsep yang sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa ya. Ya kan? Kita semua tahu lah, dunia sekarang ini, aduh, bising banget ya. Iklan di mana-mana, penawaran tuh kayak nggak ada habisnya. Nah, buku ini bilang, di tengah semua keriuhan itu, ada satu hal yang nilainya katanya nih, ngalahin fitur canggih, harga murah, bahkan copywriting paling jago sekalipun. Dan itu adalah Kepercayaan. trust. Itu dia. Kedengarannya klise mungkin ya, tapi coba deh kita pikirin lebih dalam. Tanpa rasa percaya, sebagus apapun penawaran Anda, orang pasti mikir 2 kali kan, ragu gitu. Tapi begitu mereka percaya sama Anda, wah itu bisa jadi game changer. Jualan bisa lebih cepat, mungkin bisa pasang harga lebih tinggi, dan yang paling penting bisa bangun loyalitas jangka panjang. Loyalitas itu kuncinya ya, jangka panjang. Betul. Jadi misi kita kali ini gimana ya bilangnya? Kita mau bongkar bareng-bareng nih. Kenapa sih kepercayaan ini jadi fundamental banget, jadi fondasi gitu. Dan yang lebih krusial lagi, gimana caranya kita bisa membangunnya secara strategis gitu. Cepat, tapi juga otentik. Apalagi di zaman sekarang, orang nilai kita cepat banget, cuma dalam hitungan detik. Bisa nggak sih bangun kredibilitas secepat kilat itu? Nah, yuk kita telusuri bab 5 ini lebih dalam. Siap. Ini topik yang relevan banget buat siapa aja sih sebenarnya. Oke, kita langsung masuk ya ke poin pertama. Ini yang menurut saya cukup bikin kaget dari buku ini. Disebutkan kalau orang itu ngebentuk kesan tentang website, produk, atau bahkan kita sebagai pribadi ya, itu dalam waktu singkat banget, kurang dari 7 detik. Kadang malah katanya cuma 1-2 detik. Iya, cepet banget. Super cepet. Wow, itu cepet banget. Artinya apa nih buat kita? Buat siapapun yang mau nawarin sesuatu lah, entah produk, jasa, atau mungkin ide. Artinya bisa dibilang fatal sih kalau nggak hati-hati. Anda cuma punya waktu, ya kurang dari kedipan mata lah ya, untuk secara visual, secara instan gitu, ngirim sinyal. Sinyal kayak, hey, saya ini kredibel, transaksi di sini aman kok. Anda nggak salah tempat nih. Dan yang penting banget, saya paham masalah Anda dan saya udah pernah bantu orang kayak Anda. Kalau kesan pertama ini gagal misalnya, website Anda kelihatan, aduh jadul banget, atau berantakan, atau bikin pusing, ya udah. Pintu kepercayaan itu ketutup, rapat. Bahkan sebelum Anda sempat ngomong apa-apa. Wah, serem juga ya. Kesempatan bisa hilang gitu aja ya dalam sekejap. Secepat itu. Makanya kesan pertama itu krusial banget. Oke. Nah, untungnya buku ini gak cuma ngasih tahu masalahnya, tapi juga kasih solusi praktis kan. Ada beberapa pilar utama nih katanya buat membangun kredibilitas instan ini. Apa aja tuh intinya? Betul, ada 4 pilar utama yang ditekankan di bab ini. Pertama, dan ini sering banget diremehin orang, yaitu pentingnya desain visual. Ini bukan cuma soal bagus atau jelek menurut selera kita ya, tapi ini sinyal kuat. Website yang tampilannya bersih, modern, terus gampang dibuka di HP, apa istilahnya? Mobile friendly ya. Ah iya, mobile friendly. Nah, itu secara nggak sadar tuh kayak ngasih tahu ini profesional. Sebaliknya, kalau branding atau tampilan webnya kelihatan kuno atau kayak asal jadi aja, wah itu bisa jadi red flag, lampu merah gitu buat calon pembeli. Jadi mereka mikir kalau tampilannya aja nggak niat gimana dalamnya gitu ya. Persis, mereka bisa mikir gitu. Jadi visual itu komunikasi pertama, komunikasi nonverbal yang kuat banget. Masuk akal banget. Oke, itu pilar pertama. Pilar kedua apa? Pilar kedua ini prinsip yang saya suka banget. Kejelasan mengalahkan kecerdasan. Atau clarity beats cleverness. Ini penting. Banyak orang atau brand tuh kejebak pengen kelihatan pintar. Pakai bahasa marketing yang wah bombastis. Atau jargon-jargon teknis yang rumit. Buku ini bilang, stop. Nggak usah gitu. Jadi nggak usah so pinter gitu ya. Haha, ya. Yang penting itu jelas. Jelasin aja siapa sih yang mau Anda bantu. Terus solusi apa yang Anda tawarin. Kenapa solusi itu penting buat mereka. Nah, jawaban ini harus langsung kelihatan, jelas banget. Idealnya di bagian paling atas halaman web, yang kelihatan tanpa perlu scroll ke bawah. Oh, yang istilahnya above the fold itu ya? Tepat, above the fold. Karena kalau orang bingung di awal, ya udah mereka nggak akan percaya. Jadi, simple itu lebih baik.
Kesederhanaan itu justru ngebangun keyakinan. Saya setuju banget. Sering kita fokus bikin kalimat keren, tapi malah jadi nggak jelas intinya apa. Oke, clear lebih penting dari clever. Mantap. Lanjut pilar ketiga. Pilar ketiga adalah bukti sosial di muka, social proof above the fold. Gampangnya gini, jangan sembunyiin fakta kalau udah ada orang lain yang percaya sama Anda. Tunjukin aja logo klien-klien keren yang pernah Anda bantu, atau kutipan testimoni dari pelanggan yang puas banget, ulasan bintang 5 mungkin. Atau kalau pernah diliput media, pajang logonya. Nah, itu ditaruhnya di mana? Jangan di halaman tentang kami yang nyempil di bawah, taruh di tempat yang gampang kelihatan. Idealnya, ya di bagian atas tadi juga, bareng sama kejelasan pesan. Ini tuh kayak ngomong secara nggak langsung, "Hey, lihat nih, mereka aja udah percaya kok sama saya. Kamu juga aman." Ini kayak shortcut psikologis yang kuat banget buat ngebangun kepercayaan awal. Benar juga sih. Kalau lihat ada brand gede, pernah pakai, atau banyak ulasan bagus, kita jadi lebih pede ya. Oke. Terus pilar terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah konsistensi. Nah, ini soal keseragaman. Penting banget untuk mastiin tampilan visual Anda, gaya bahasa Anda, tone of voice-nya gimana, santai atau formal, terus pesan utama Anda, itu semua harus seragam, dimanapun orang nemuin Anda. Maksudnya di semua platform gitu? Iya, di semua platform. Jangan sampai misalnya nih, akun Instagram Anda isinya meme-meme lucu, bahasanya gaul banget, tapi pas orang buka website Anda, isinya formal kaku kayak dokumen legal. Atau sebaliknya, ketidakkonsistenan kayak gini tuh bikin orang bingung, malah bisa curiga. Ini sebenarnya brand yang mana sih? Kok beda-beda? Konsistensi itu nunjukin kalau Anda profesional, terorganisir, dan ya bisa diandalkan. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, 4 pilar ini. Desain yang profesional, pesan yang jelas banget, bukti sosial yang kelihatan di depan, sama konsistensi di mana-mana. Ini fondasi buat menangin kepercayaan dalam hitungan detik itu ya. Tepat. Karena di momen-momen krusial di awal itu, calon pembeli tuh kayak lagi nge-scan kita secara nggak sadar. Nanya dalam hati, bisa dipercaya nggak sih ini orang, merek? Kalau jawabannya nggak langsung iya, yang mantep gitu. Ya, mereka kemungkinan besar akan tekan tombol back atau ya udah tutup aja aplikasinya, hilang deh potensinya. Oke, itu tadi soal kesan pertama, kredibilitas instan. Nah, ini menarik nih, bab ini nggak berhenti di situ aja. Tapi ngebahas lebih dalam lagi soal reputasi. Katanya reputasi itu bukan cuma soal apa yang kita bilang tentang diri kita sendiri, tapi apa yang benar-benar diyakini orang lain tentang kita. Dan di era digital kayak sekarang, reputasi kita tuh seringkali udah jalan duluan ya, sebelum kita ketemu orangnya langsung. Gimana sih otak kita ngolah informasi soal reputasi ini? Ada penjelasan psikologisnya di buku ini? Ada. Dan ini menarik banget, buku ini nyinggung beberapa prinsip psikologis yang bekerja di balik layar gitu. Pertama ada bias kognitif yang namanya familiar sama dengan aman. Ini ada hubungannya sama konsep mere exposure effect. Pernah dengar? Mere exposure effect. Kayaknya pernah, tapi lupa detailnya. Gimana tuh? Intinya, kita tuh cenderung lebih suka sama sesuatu hanya karena kita sering lihat atau ngedengar tentang itu. Jadi, semakin sering orang terpapar sama brand atau nama Anda, tapi ingat ya, secara positif. Bukan yang nyebelin atau spamming. Haha, oke, secara positif ya. Ya, semakin besar kemungkinan mereka nganggap Anda itu bisa dipercaya. Otak kita tuh secara naluri ya, mikir, oh ini sering lihat, berarti aman nih. Yang familiar dianggap lebih aman daripada yang benar-benar baru atau asing. Oke, jadi konsisten muncul secara positif itu penting ya, biar jadi familiar dan dianggap aman. Prinsip kedua apa? Kedua, konsistensi sama dengan kredibilitas. Nah, ini nyambung sama pilar keempat tadi soal konsistensi visual dan pesan, tapi ini dalam skala waktu yang lebih panjang. Kalau tindakan Anda, kualitas produk atau jasa Anda, dan pesan yang Anda sampaikan itu konsisten terus dari waktu ke waktu, orang akan mulai ngelihat Anda sebagai figur yang punya otoritas. Bisa diandalin gitu. Sebaliknya, kalau hari ini ngomong A, besok ngomong B. Atau kualitasnya kadang bagus, kadang jelek. Itu kan bikin ragu ya? Otak kita tuh secara alami nyari pola yang bisa diprediksi sebagai tanda keandalan. Bener banget, kalau pelin-pelan gitu jadi nggak percaya ya. Terus, yang ketiga, ini kayaknya penting banget di zaman sekarang yang penuh ulasan online. Sangat krusial. Prinsip ketiga adalah validasi pihak ketiga jauh lebih kuat daripada promosi diri. Simpelnya, omongan orang lain tentang Anda itu jauh lebih dipercaya daripada omongan Anda sendiri tentang diri Anda.
Entah itu ulasan di Google Maps, testimoni di website Anda, liputan dari media independen, atau bahkan sekedar obrolan dari mulut ke mulut di grup WhatsApp. Itu semua punya bobot kepercayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan semua klaim hebat yang Anda bikin sendiri di iklan. Kenapa gitu ya? Ya karena kita secara naluriah lebih percaya sama penilaian orang luar. Dianggapnya lebih objektif, nggak ada kepentingan langsung buat muji-muji. Makanya testimoni sama ulasan itu, wah itu emas banget nilainya buat reputasi. Buku ini pakai analogi bagus deh. Katanya reputasi itu kayak bunga majemuk dalam marketing. Sesuatu yang dibangunnya pelan-pelan, nggak bisa semalam jadi, tapi efeknya tuh makin lama makin berlipat ganda. Dan katanya lagi, nggak bisa dipalsuin dalam jangka panjang. Nah, gimana cara praktisnya nih buat ngebangun reputasi solid macam ini menurut buku ini? Fokusnya itu geser. Bukan lagi sekedar pencitraan di permukaan, tapi lebih ke tindakan nyata yang konsisten. Buku ini nyaranin beberapa hal konkret. Pertama, berikan lebih dari yang dijanjikan. Istilahnya over-delivering. Ciptain pengalaman wow yang bikin pelanggan kaget tapi seneng. Oh, jadi kasih kejutan positif gitu ya? Betul. Kedua, bersikap transparan. Jujur aja soal prosesnya gimana. Harganya berapa? Bahkan kalau ada potensi masalah atau kekurangan, ya sampaikan aja. Ketiga, berani ambil tanggung jawab kalau ada kesalahan. Jangan ngeles. Justru kalau kita ngaku salah dan mau memperbaiki, itu nunjukin integritas. Malah bisa nguatin kepercayaan loh. Menarik. Jadi mengakui kesalahan itu justru bisa positif ya? Bisa banget. Dan yang paling mendasar dari semuanya, buat pelanggan merasa dihargai, didengerin, diperhatiin sebagai manusia, bukan cuma sebagai angka di laporan penjualan. Kalau reputasi Anda udah kuat banget, nah seperti kata buku ini, marketing itu bukan lagi soal kerja keras meyakinkan orang dari nol, tapi lebih kayak mengamplifikasi kepercayaan yang udah ada. Tinggal ingetin aja orang kenapa mereka udah percaya sama Anda dari awal. Wah, dalam banget ya. Oke, kita udah bahas soal menang di detik pertama lewat kredibilitas instan, terus ngebangun fondasi jangka panjang lewat reputasi. Sekarang, gimana kita bisa secara sistematis nih, nerapin konsep kepercayaan ini dalam strategi pemasaran kita sehari-hari? Buku ini kan nyinggung soal marketing funnels atau corong pemasaran ya. Tapi katanya bukan sekedar mesin jualan, tapi sebagai perjalanan membangun kepercayaan. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya bagus banget itu. Jadi funnel yang efektif menurut bab 5 ini ya, nggak cuma dirancang buat ngegiring orang biar beli, tapi setiap tahapannya itu didesain secara sadar untuk meningkatkan level kepercayaan calon pembeli, sekaligus mengurangi keraguan atau resistensi mereka. Jadi bukan cuma urutan teknis aja ya, tapi ada aspek psikologisnya. Banget! Ini bukan cuma soal urutan halaman web atau email yang dikirim, tapi lebih ke urutan pengalaman yang secara bertahap ngebangun keyakinan. Ada beberapa elemen kunci nih dalam funnel yang fokusnya ngebangun kepercayaan. Pertama, mulai dengan memberi nilai duluan. Lewat apa? Lewat lead magnet yang berkualitas. Sebelum Anda minta alamat email atau nomor telepon atau apapun, kasih dulu sesuatu yang benar-benar berguna buat mereka, gratis. Contohnya kayak apa tuh lead magnet yang bagus? Bisa macam-macam. Misalnya, panduan PDF yang isinya daging banget, bukan cuma basa-basi. Atau checklist praktis yang bisa langsung mereka pakai. Kuis interaktif yang hasilnya ngasih insight buat mereka. Atau mungkin webinar singkat tapi padat ilmu. Tujuannya apa? Buat ngebangun niat baik, goodwill, dan langsung memposisikan Anda sebagai ahli yang murah hati, bukan cuma penjual yang ngejar omset. Ini kayak setoran kepercayaan pertama Anda ke mereka. Oke, jadi kasih dulu baru minta ya prinsipnya. Sip. Nah, setelah dapat kontaknya nih, misalnya email, langkah selanjutnya apa? Biar nggak salah langkah. Nah, ini nih jebakan Batman-nya. Banyak yang salah di sini. Jangan langsung dihajar pakai penawaran jualan bertubi-tubi. Langkah kedua adalah lakukan email nurturing yang edukatif. Kirim serangkaian email, tapi isinya terus ngasih nilai. Jangan jualan melulu. Isinya apa aja tuh contohnya? Bisa sharing studi kasus klien yang sukses, tentu harus izin dulu ya. Atau kasih tips-tips praktis yang relevan sama masalah mereka, yang bisa langsung dicoba. Bisa juga cerita inspiratif yang nyambung. Atau bahkan, kasih sedikit intipan proses di balik layar bisnis Anda, biar kelihatan manusianya. Fokusnya adalah terus ngebantu dan ngebangun hubungan. Biarin mereka kenal Anda lebih dalam, biarin mereka lihat konsistensi Anda dalam ngasih nilai. Meskipun mereka belum siap beli sekarang, hubungan itu terus dibangun. Jadi kayak fase PDKT dulu ya, bangun kedekatan sebelum nembak buat jualan.
Oke. Terus kapan dong kita mulai nawarin produk atau jasa yang berbayar? Nah, ketika Anda rasa hubungan dan pemahaman mereka udah cukup terbangun, baru deh masuk ke tahap ketiga. Buat halaman penjualan yang super transparan. Ini pas waktunya nawarin, tapi caranya harus jujur dan sejelas mungkin. Jangan ada biaya tersembunyi, harga cantumin yang jelas. Rinciin apa aja yang bakal didapat pembeli. Dan penting juga, jelasin apa yang nggak termasuk, biar nggak salah ekspektasi. Soal ekspektasi ini penting ya. Penting banget, berikan ekspektasi hasil yang realistis, jangan janji muluk-muluk. Terus, perkuat halaman penjualan itu dengan testimoni yang spesifik dan meyakinkan. Tawarkan garansi yang jelas buat ngurangin risiko di sisi pembeli. Sediain juga bagian tanya-jawab atau FAQ, Frequently Asked Questions, yang lengkap. Jawab semua potensi keraguan atau ketakutan mereka di situ. Semakin transparan, semakin kecil celah buat orang curiga. Transparansi lagi ya kuncinya. Kayaknya ini jadi benang merah yang kuat banget ya dari awal sampai akhir. Ada lagi nggak elemen funnel lainnya yang penting buat kepercayaan? Ada, yang keempat ini sering dilupain juga. Lakukan tindak lanjut follow-up yang konsisten dan relevan. Kepercayaan itu kan kayak tanaman ya, butuh dirawat. Jangan anggap selesai kalau mereka udah beli. Atau sebaliknya, jangan langsung dicuekin atau hilang gitu aja kalau mereka belum beli. Teruslah komunikasi secara berkala. Tapi kuncinya, relevan dan tetap bernilai buat mereka. Komunikasinya gimana tuh contohnya? Bisa kasih update produk, kalau ada yang baru, kirim tips-tips baru lagi, atau share konten bermanfaat lainnya. Tunjukin kalau Anda tuh peduli sama perjalanan mereka dalam jangka panjang, bukan cuma ngejar transaksi sesaat. Jadilah sosok yang, nyata, bisa dihubungi, dan konsisten hadir secara positif di kehidupan mereka. Oke, jadi struktur funnel ini kalau dibayangin kayak tangga ya. Setiap anak tangganya itu dirancang buat naikin rasa percaya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka yakin buat beli. Nah, selain struktur funnel itu sendiri, buku ini pasti nyinggung soal konten juga dong. Gimana peran konten yang kita buat dalam ngebangun dan jaga kepercayaan ini? Wah, perannya sentral banget. Konten itu bisa dibilang bahan bakar utama buat ngejalanin funnel tadi, dan juga buat ngebangun hubungan jangka panjang di luar funnel. Konten yang efektif buat ngebangun kepercayaan, seperti yang disorot di bab 5 ini, biasanya punya beberapa ciri khas nih. Apa aja tuh ciri-cirinya? Ciri pertama, konten tersebut mengajar dengan murah hati. Jangan pelit ilmu. Bagikan pengetahuan Anda, wawasan Anda, keahlian terbaik Anda secara cuma-cuma. Bisa lewat blog, video, webinar gratis, atau postingan di media sosial. Jadilah sumber informasi yang bisa diandelin di bidang Anda. Ketika fokus Anda itu mendidik audiens, Anda bukan cuma ngebangun otoritas, tapi juga nunjukin kalau Anda tuh tulus pengen bantu mereka sukses. Terlepas mereka nanti beli produk Anda atau enggak. Ini mirip sama lead magnet tadi ya, tapi lebih berkelanjutan gitu ya. Orang itu pada dasarnya nyambungnya sama cerita. Dan sama manusia lain, bukan sama logo perusahaan yang kaku atau abstrak. Jadi, jangan takut buat nunjukin sisi autentik Anda atau brand Anda. Ceritain aja proses di belakang layar, tantangan yang pernah dihadapi, terus gimana ngatasinnya, pelajaran berharga apa yang didapat. Kisah-kisah jujur kayak gini, bahkan yang nunjukin sedikit kerapuhan, vulnerability, seringkali jauh lebih ngena di hati. Lebih ngebangun kedekatan emosional dibandingkan citra sempurna yang dipoles, tapi rasanya jauh dan gak nyata. Jadi berani tampil apa adanya itu bisa jadi kekuatan ya, menarik banget. Terus ciri ketiga, konten membangun kepercayaan apa? Ciri ketiga, dan ini penting banget buat ngelawan rasa skeptis orang, adalah konten tersebut menunjukkan bukti nyata. Prinsipnya gampang, show, don't just tell. Jangan cuma ngomong Anda hebat atau produk Anda bagus, tunjukin buktinya. Bisa berupa apa? Ya, screenshot hasil nyata yang didapat klien. Video testimoni yang jujur, spesifik, bukan yang template atau kedengaran dibuat-buat. Data konkret yang dukung klaim Anda. Studi kasus yang detail, atau demo langsung cara kerja produk atau jasa Anda. Semakin nyata dan bisa diverifikasi buktinya, semakin kuat fondasi kepercayaan yang Anda bangun. Oke, jadi jelas banget ya. Mulai dari kesan super cepat di detik pertama, terus bangun reputasi jangka panjang lewat tindakan nyata, ngerancang funnel yang tiap tahapnya nambahin kepercayaan, sampai bikin konten yang isinya ngajarin, jujur, secara manusiawi, dan penuh bukti nyata.
Wah, lengkap banget pembahasannya. Sekarang, mari kita coba simpulkan dan tarik benang merahnya nih. Kenapa semua ini konsep kepercayaan sebagai mata uang ini benar-benar relevan dan penting banget buat Anda semua yang lagi dengerin sekarang, nggak peduli deh apapun bidang atau industri Anda. Relevansinya itu universal. Kenapa? Karena ini nyentuh inti dari cara manusia ngambil keputusan. Terutama keputusan yang ada resikonya. Kayak beli sesuatu itu kan ada resiko ya. Buku Buyer Triggers di bab 5 ini ngegarisbawahi satu hal yang menurut saya fundamental banget. Orang itu jarang beli sesuatu hanya karena mereka paham logikanya. Paham fiturnya apa, paham cara kerjanya gimana, itu penting, sih, perlu, tapi seringkali nggak cukup. Terus faktor penentunya apa dong kalau bukan logika? Faktor penentunya adalah, apakah mereka merasa aman secara emosional untuk ngambil langkah itu? Merasa nyaman? Nggak was-was? Nah, proses membangun kepercayaan itu, intinya adalah tentang menciptakan rasa aman itu tadi. Kepercayaan itu kayak jembatan psikologis. Jembatan yang menghubungin antara rasa ragu, takut atau skeptis di satu sisi. Dengan rasa yakin, pasti, dan nyaman di sisi lainnya ya. Persis. Tanpa jembatan kepercayaan ini, sebagus apapun produk Anda, semurah apapun harganya, secanggih apapun teknik marketing Anda, calon pembeli itu bakal tetap berdiri di tepi jurang, ragu buat nyebrang. Tapi kalau jembatan kepercayaan itu kokoh, kuat, wah, mereka bakal melangkah dengan yakin. Berubah dari sekedar orang yang nanya-nanya, prospek, jadi pelanggan setia. Bahkan mungkin jadi fans yang nyebarin kabar baik tentang Anda. Jadi ya kayak judul babnya, kepercayaan itu benar-benar mata uang paling dasar dalam bisnis dan interaksi manusia. Tanpa itu, macet. Dengan itu, hubungan bisa tumbuh subur. Wah, kesimpulannya kuat banget ya. Jadi, intisari dari pembahasan kita soal bab 5, buyer triggers ini, kepercayaan itu bukan lagi sekedar bagus kalau ada, tapi udah jadi aset paling krusial di era sekarang. Wajib hukumnya. Kita harus secara sadar, proaktif, dan strategis ngebangunnya. Mulai dari kesan pertama yang kredibel dalam hitungan detik tadi. Yup. Terus meliharanya lewat reputasi yang dibangun dari tindakan nyata yang konsisten dan transparan. Betul. Sampai mengintegrasikannya dalam setiap langkah funnel pemasaran kita dan setiap potongan konten yang kita buat. Tepat sekali. Dan kalau boleh saya ringkas lagi nih ya, kunci utamanya sebenarnya ada di 3 hal. Pertama, transparansi dalam komunikasi kita. Kedua, konsistensi dalam tindakan dan kualitas yang kita berikan. Dan ketiga, tulus memberi nilai kepada audiens kita. Ingat penekanan dari buku ini, reputasi yang baik itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipalsuin dalam semalam. Itu harus diraih. Lewat apa? Lewat bukti nyata yang berulang-ulang, yang nunjukin kalau Anda memang layak dipercaya. Anggap aja ini investasi jangka panjang. Hasilnya pasti luar biasa. Terima kasih banyak ya atas semua penjelasan dan insight-nya yang mendalam banget soal bab 5 ini, benar-benar membuka mata. Dan sebagai penutup nih seperti biasa, ada satu pertanyaan kecil dari saya buat Anda renungkan lebih lanjut setelah ini. Ini terinspirasi dari diskusi kita barusan. Bab ini kan banyak banget fokus ngebahas gimana cara membangun kepercayaan pembeli terhadap kita, ya kan? Entah itu ke merek kita atau ke kita sebagai penjual. Itu super penting, nggak diragukan lagi. Tapi gimana kalau kita coba pikirkan dari sisi sebaliknya. Seberapa besar sih peran kita dalam ngebangun kepercayaan pembeli pada diri mereka sendiri? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya keyakinan si pembeli bahwa mereka itu pinter loh milih produk ini, bahwa mereka lagi ngambil keputusan yang tepat, bahwa mereka itu aman dan gak bakal nyesel saat milih beli dari Anda. Jadi bukan cuma bikin mereka percaya sama kita, tapi juga bantu mereka merasa percaya diri dengan pilihan mereka sendiri. Nah, mungkin itu lapisan kepercayaan berikutnya yang bisa kita gali lebih dalam lagi dalam strategi kita. Gimana menurut Anda? Wah, itu sudut pandang yang menarik banget. Bener juga ya. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 5 Trust as Currency dari buku Buyer Triggers. Semoga banyak aha momen dan ide baru yang bisa langsung Anda terapkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.